walaupun masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi, kutilan nyanyi, terima kasih. Serimba raya, dengungkan lagu, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya nih hari ini adik-adik? Pasti baik-baik dong, Kak. Betul, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu bersama Kak Feren dan Kak Yohana. Oke adik-adik, walaupun semuanya ibadah cuma di rumah aja, tapi adik-adik harus tetap semangat, harus tetap sukacita beribadah pada Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah bersama-sama, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Dan sebentar kami akan menyanyi, kami akan bersuka cita untuk-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa nih Kak Feve? Kasih Yesus indah-indah, Kak. Semuanya pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa, Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
Yesus, indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Masih semangat kan adik-adik? Yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Ayo adik-adik. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Oke, Kak Feve, Iya Kak. kalau kita semua udah dikasihi Tuhan, berarti kita harus melayani. Tuhan. Iya. Jadi adik-adik Betul. juga harus melayani Tuhan. Betul. Nah kalau gitu kita mau kerja sama-sama Iya dong, untuk Kak. melayani Tuhan. Ya, betul banget, Oke, Kak. kita mau nyanyi. Kita kerja sama-sama melayani Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Yeay. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati adik-adik ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih Atas berkat-Mu. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
ciptakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Dan berkati juga firman hari ini supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kamu semua? Baik ya, Tuhan Yesus kita luar biasa. Ayo adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Masuklah dalam hati kami Tuhan, dan supaya kami biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan mengenai seorang anak yang bisu, yang disembuhkan sama Tuhan Yesus. Kamu tahu kalau anak yang bisu itu tidak bisa apa? Ya, bisu itu tidak bisa berbicara. Biasanya kalau orang yang bisu tidak bisa juga mendengar. Yang namanya apa? Tuli. Iya betul. Nah, kalau orang orang bisu dan tuli itu kasihan ya. Tapi ini ada seorang anak yang bisu tuli yang dikuasai sama roh jahat. Jadi bukan bisu tuli biasa saja. Orang anak kecil ini, anak ini dikuasai oleh roh jahat sehingga menyebabkan dia bisu tuli yang membuatkan dia suka kejam-kejam. Mulutnya berbusa. Ya, dia suka membanting-bantingkan diri ke tanah. Kalau begitu bagaimana? Kasihan ya. Nah, Tuhan Yesus waktu pas saat dari gunung, dari bukit ya, sama dengan muridnya yang biasa itu dengan Petrus, Yohanes dan Yakobus, Tuhan Yesus kembali nih kepada murid-muridnya yang lain. Di situ setelah waktu Tuhan Yesus balik, dia melihat, loh kok murid-muridku lagi pada berkerumun semua dengan orang banyak, ada apa ya? Lalu Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Lalu ada seorang bapak dari kerumunan orang banyak itu samperin Tuhan Yesus. Dia bilang, Guru, tolonglah aku, kasihanilah aku. Anakku ini sedang kerasukan roh yang membuatkan dia bisu, Sehingga kalau roh itu datang kepadanya, masuk dalam dirinya, itu roh itu menggoncang-goncangkan dia.
Anakku itu sampai kejang-kejang dan mulutnya sampai berbusa. Tapi aku sudah bawa anakku itu kepada murid-muridmu. Tapi murid-muridmu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Oleh sebab itu, Guru, tolonglah aku. Kasihanilah aku, Tuhan, katanya. Lalu Tuhan Yesus menoleh kepada murid-muridnya. Hai kamu, angkatan yang kurang percaya. Sampai berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Sampai berapa lama lagi aku harus tinggal dengan kamu? Lalu Tuhan Yesus bilang kepada bapak itu, coba bawa anak itu kemari. Lalu orang banyak itu bawa anaknya kepada Tuhan Yesus. Nah, mulailah roh yang dalam anak itu, dia mengguncang-guncangkan anak itu di depan Tuhan Yesus. Anak itu dibuat terpelanting ke tanah, terlempar ya ke tanah ya, dia guling-guling. Anak itu kejang-kejang. Anak itu lalu mengeluarkan busa dari mulutnya. Ya, dia tidak bisa bicara kan, karena dia bisu. Dia tidak bisa bicara. Anak itu sampai bergoyang-goyang, digoncang-goncangkannya. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada bapak ini, kepada bapaknya, Pak, sudah berapa lama anakmu ini mengalami demikian? Kata ayahnya, sudah dari masa kecilnya, Guru. Anakku itu suka diganggu sama roh itu, sehingga kalau roh itu masuk dalam tubuh anakku, dia suka bawa anakku itu ke dalam api, ke dalam air, lalu dia menggoncang-goncangkannya semuanya. Waduh. Anak bapak itu langsung bilang, dia sudah lelah ya, kayaknya sepertinya bapak itu sudah tidak ada harapan. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, Guru, kalau engkau dapat melakukan sesuatu, tolonglah aku, kasihanilah aku, kata bapak itu. Lalu Tuhan Yesus tengok pada bapaknya bilang, apa kamu bilang? Kamu bilang jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, kata Tuhan Yesus gitu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu bapak itu bilang, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini, Tuhan. Bapak itu dengan menangis ya. Dia memohon pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anakku ini. Lalu Tuhan Yesus setelah melihat orang banyak, makin lama makin banyak, Tuhan Yesus samperin anak itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada anak itu dengan keras ya, hai roh yang ada dalam anak ini, keluarlah, jangan mengganggu anak ini lagi dan jangan memasukinya lagi. Lalu anaknya itu setelah digoncang-goncangkan oleh roh itu, lalu anak itu roh itu setelah keluar, anak itu menjadi lemas. Lalu orang banyak bilang, anak itu mati, dia diam aja tuh mati. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu. Lalu tangan anak itu dibangunkannya. Anak itu dibangunkannya. Lalu setelah dibangunkannya, anak itu berdiri, bangun. Anak itu sehat kembali dan bisa bicara, bisa mendengar. Aduh, bapaknya bagaimana adik-adik? Begitu senangnya bapak itu. Bapak itu langsung bersyukur. Dia percaya dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kau sudah menyembuhkan anakku ini. Nah, adik-adik, lalu setelah itu anak itu dibawa pulang sama bapaknya ya. Bapak itu dengan bersukacita, anak itu juga bersukacita. Ya, dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu murid-muridnya setelah orang banyak pada pulang, murid-muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kok kami nggak bisa ya mengusir roh jahat itu? Roh dalam anak itu kenapa kami nggak bisa, Tuhan? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kamu bisa mengusirnya kalau kamu berdoa. Kuasa ini dapat diusir dengan berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin kamu berdoa. Percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menolong kamu semua. Nah, adik-adik,
Dari firman Tuhan hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun masalah kamu, Tuhan Yesus sanggup menolong kamu asal kamu percaya. Seperti Bapak itu berteriak, "Aku percaya." Adik-adik juga harus bilang, "Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun juga. Tolonglah aku Tuhan, kadang-kadang aku lemah, aku tidak percaya kepadamu." Adik-adik suka ragu kan? Contohnya nih, misalnya adik-adik dalam keadaan sakit nih. Lalu sakit, adik-adik berdoa, "Tuhan Yesus, tolonglah saya sedang sakit Tuhan. Badan saya panas. Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, amin." Tapi setelah adik-adik berdoa percaya. Tapi setelah berdoa adik-adik bimbang nih hatinya. Aduh, Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya gak ya? Sakit saya bisa disembuhkan Tuhan Yesus gak ya? Adik-adik ragu. Jangan ya. Adik-adik tidak boleh ragu. Kalau segala sesuatu adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah ragukan Tuhan Yesus. Adik-adik harus dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan kita bimbang. Karena kalau bimbang, iman kita lemah. Iblis mengganggu kita lagi. Ya. Nah, contohnya lagi yang kedua misalnya, adik-adik misalnya mau ikut lomba nih. Adik-adik mau ikut lomba, misal lomba apa nih? Lomba menggambar, ya melukis ya. Nah, adik-adik udah siapkan nih, aku mau ikut lomba melukis. Adik-adik berdoa nih, udah latihan, berdoa ya sama Tuhan Yesus. "Tuhan tolong, saya mau ikut lomba biar saya menang." Tapi setelah adik-adik berdoa, waktu adik-adik mau latihan, "Aduh Tuhan, benar kayak aku bisa menang ya? Aduh Tuhan, bisa gak ya tolong saya?" Jangan adik-adik. Kalau adik-adik sudah percaya dengan sepenuh hati, jangan ada pikiran yang bimbang. Jangan ada hati yang ragu-ragu. Jangan. Adik-adik harus tetap percaya. Ya, kalau adik-adik percaya dengan sepenuh hati, maka Tuhan Yesus akan melakukan kuasanya atas kamu. Kamu akan menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Ikut lomba akan menang. Adik-adik bisa menang dalam lomba itu. Karena adik-adik yakin. Tidak bimbang, tidak ragu. Ya, jadi kalau misalnya minta segala sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan sepenuh hati. Dengan tanpa ragu-ragu ya. Tanpa bimbang, tanpa ragu-ragu. Percaya saja. Tuhan Yesus akan melakukan itu semua. Adik-adik sakit, kalau ada yang mengalami sakit, mengalami apapun ya, kesusahan, kesedihan, adik-adik berdoa. Percaya saja Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kamu. Ya, seperti Bapak itu tadi kan, anaknya disembuhkan sama Tuhan Yesus. Karena dia berteriak dengan seyakin-yakinnya, tanpa pikir apa-apa lagi. "Aku percaya Tuhan, ampunilah aku, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Maka kuasa mukjizat akan terjadi. Oke ya adik-adik ya. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita mau baca dari kitab Markus 9 ayat 24 ya, 24b ya, kita baca ya. Ini yang menjadi ayat hafalan kita. Adik-adik hafal, gampang loh ayatnya ya, pendek. Adik-adik hafal, baca, dan adik-adik resapi. Imani ya, yakini bahwa Tuhan sanggup menolong adik-adik. Ya, ayo kita baca ya. Markus 9 ayat 24b. "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Sekali lagi ya. Markus 9 ayat 24b. "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Oke ya adik-adik ya. Nanti kirimkan ayat hafalannya kepada guru kelas masing-masing. Tuhan Yesus pasti menolong kamu semua. Asal kamu percaya dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Oke? Yuk,
Sekarang kita berdoa ya, firman Tuhan sudah selesai, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Aku percaya Tuhan kepadamu dengan sepenuh hati kami. Sepenuh hatiku Tuhan, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami semua. Mukjizat terjadi, kuasa-Mu dinyatakan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, Percaya saja. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut. Percaya saja. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan ya hari ini? Pasti terberkati dong Kak. Betul. Nah adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online di ABI supaya adik-adik tetap taat melakukan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan itu setiap harinya. Supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Betul. Nah adik-adik, kakak mau ingetin nih, kalau nanti ada tugas, dikumpulin ke guru kelas masing-masing. Betul. Dan terakhir, adik-adik tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu ada 3M. Apa aja tuh Kak? Memakai masker, Mencuci tangan, dan menjaga jarak. iya. Oke kalau gitu kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh yuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
suka